Ketika Tuhan Bosan. Ya, itu animenya. Ya ini anime ceritanya tentang Tuhan bosan aja gitu. Dan akhirnya aku ikutan bosan juga. Halo Indo Gamers, para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Dan selamat datang di studio baru, yang dimana aku di sini hanya sementara. Jadi aku minta maaf, dan semoga kalian bisa membantu ekonomiku. Jadi, hari ini aku mau membahas anime dengan judul To Your Eternity. Gampangnya, anime ini menceritakan Tuhan lagi bosan. Nggak bosan-bosan amat sih, dia lagi iseng. Terus ketika dia iseng, dia bikin benda putih yang bisa berubah menjadi apapun, tergantung apa yang dia sentuh. Awalnya benda putih ini berubah menjadi batu karena dia menyentuh batu. Lalu batu ini disentuh sama serigala dan batu itu berubah jadi serigala. Terus akhirnya serigala itu jadi anak laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Intinya anime ini bercerita tentang Tuhan yang mengamati benda ciptaannya dan bagaimana nanti ciptaannya berkembang. Dan posisi kita di sini adalah sebagai mata Tuhan. Kita bahas ceritanya dulu. Cerita di anime ini bisa kubilang membosankan karena alurnya lambat banget dan dialognya kurang banyak. Ini anime bukan buat semua orang dan tidak bisa terlalu dinikmati oleh banyak orang. Dan kalau kau mau menikmati cerita di anime ini, setidaknya kau harus punya kesabaran yang luar biasa karena ceritanya lambat banget di anime ini. Proses di anime ini panjang. Kita ngikutin awalnya dari benda putih itu jadi batu, terus jadi serigala, terus jadi majikannya serigala dan sebagainya. Dalam proses-proses berubahnya itu, benda putih itu belajar menjadi makhluk hidup beneran. Dia mengingat dan belajar. Dia mengingat dan belajar bagaimana caranya makan sebagai serigala, terus belajar lagi bagaimana caranya makan sebagai manusia dan cara berterima kasih sebagai manusia. Ya, begitulah intinya. Yang membuat cerita perjalanan makhluk ini menarik adalah orang-orang di sekitarnya. Cerita awal, dia ditemukan oleh anak kecil bernama March. Dan dia memberi nama makhluk manusia ini sebagai Fushi. March ini adalah anak yang terobsesi untuk menjadi orang dewasa. Dan sayangnya, dia tidak bisa menjadi dewasa karena dia dipilih untuk menjadi tumbal di upacara adat. Di waktunya yang sedikit itu, karena dia menjadi tumbal, setidaknya dia bisa sedikit memenuhi harapannya sebagai orang dewasa. Dia bisa mengajarkan sesuatu ke orang lain dan di situ dia bertemu dengan Fushi. Dia mengajarkan Fushi bagaimana caranya makan, bagaimana adat untuk berterima kasih, dan ya itu. Dengan bertemunya March dan Fushi, dalam waktu yang singkat ini, March bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang dewasa yang mengajarkan anak-anak yang nggak ngerti apa-apa. Cerita di arc March ini sangat-sangat sedih karena isinya tragedi, di mana dia berharap menjadi dewasa, tapi sayangnya waktu nggak bisa mengikuti kemauannya. Anak ini cuma pengen sesuatu yang simple banget, pengen menjadi dewasa dan punya anak dan mengurus anaknya. Tapi sayangnya dia nggak bisa hidup sampai dewasa. Di anime ini kita ngikutin bagaimana cerita orang-orang di sekitar perjalanannya Fushi dan bagaimana cara Fushi belajar dan berkembang dari sana untuk menjadi manusia. Aku memang bilang ceritanya membosankan, tapi yang ku maksud di sini adalah ceritanya ini mungkin nggak bisa disukain sama semua orang karena fasenya yang lambat, makanya itu bisa dibilang sedikit membosankan. Menurutku sendiri, cerita di anime ini adalah cerita anime yang cukup berat karena yang dimainkan di anime ini adalah emosi kita. Cerita dari anime ini dibuat sama orang yang sama dengan orang yang bikin cerita Koe no Katachi. Jadi ya aku nggak begitu kaget ngelihat cerita yang kayak gini dan sudut pandang yang kayak gini. Dan menurutku anime ini sangat worthy untuk ditonton dan jadi anime terbaik di musim ini. Aku sendiri naruh itu daripada Boku no Hero Academia yang agak bosan sih sebenarnya, tapi nggak masalah. Shonen dibandingin sama yang gak shonen, anjing lu emang. Hype-nya Bang Eno emang turun. Jangan dimasukin itu rek, berisik. Nggak, tadi tuh bercanda. Selanjutnya kita bahas animasinya. Menurutku sendiri animasinya sederhana tapi powerful banget dan jadi ya kelihatannya jadi indah gitu. Bagaimana cara mereka menggambarkan ekspresi sedih dan sebagainya, menurutku itu menonjol banget. Salah satunya ekspresi March saat ngajarin Fushi dan saat Fushi mencegah Panora untuk bundir. Bagian animasi yang sangat kuapresiasi dan menurutku bagus banget adalah bagaimana animasi Fushi yang sudah luka parah terus lukanya sembuh sendiri. Dari daging ke urat-uratnya mulai menyatu. Itu Sakuga yang mantap. Menurutku sendiri tuh ya intinya keren dan bikin aku mikirkan tentang keabadian yang dimiliki makhluk ini. Di tengah-tengah anime yang hype-nya tinggi kayak Tokyo Revenger, Higehiro atau 86, ini anime menurutku bagus dan sangat layak untuk ditonton. Mungkin aku bakal bikin video
video lihat lebih dalam tentang anime ini. Jadi tungguin aja dan doakan aku semoga otakku nggak mentok. Ya udah itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Cleansound Studio dan klik tombol loncengnya. Karena apa? Karena biar dapat notif di HP kalian. Kalian bisa nonton aku live stream di Cleansound Live setiap hari Minggu. Kalian cari aja Cleansound Live dan subscribe, nyalakan loncengnya juga biar nggak ketinggalan. Dan aku mau berterima kasih buat para donatur setia. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku live stream di Cleansound Live. Dan ini dia orang-orangnya. Dan kalau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Kalian bisa dapat Instagramku atau apapun yang ku upload di sana dan tidak terlalu berkaitan dengan anime atau berkaitan sama anime. Intinya banyak yang bisa ku upload di sana. Dan kalian harus follow editor Cleansound dan kalian DM dia, tanya daun mangga dimasak sayur bisa nggak bang? Ya udah itu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Stay clean and sound. Jangan close videonya dulu. Kalian nggak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Cleansound Studio. Oh, kalian nggak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Cleansound serta merch Cleansound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.